Right, how's it going, friends? This is John Bowles here. I'm your only sanguine, the best you ever had. Alright, friends, hari ini kita mau jawab pertanyaan kalian dari YouTube. Kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari YouTube yang belum pernah gue jawabin. Dari atas ke bawah. Jadi ini tanggal 8 jam 4 subuh ya, sambil nunggu subuh. Ya Allah, salfok Barbie-nya mau. Oh, ini Barbie ini. Ya, ini Barbie Disney. Zaman dulu koleksinya itu best. Dari kuisnya aku pragmatis melankolis. Buktinya juga gak senang dengan suara backsound admin. Sakit kepalaku. Mungkin Anda melankolis koleris. Karena orang pragmatis gak akan ngomong gini. Aku ada melankolis tapi gak dominan. Gak suka keramaian, susah tidur kalau ada suara-suara musik tetangga. Enggak, nih Anda melankolisnya dominan sih. Kayaknya lo melokole deh. Apalagi kalau jatuh cinta tuh curi-curi pandang dan salting cuma bisa bilang iya. Abis otak plaginya ngeblank kalau harus face to face sama someone tersebut. Dulu gue juga jatuh cinta. Ya kadang gak ada pengalaman sama cewek sih kalau dulu. Balas dong dok, jika di antara sanguine dan melo, mana yang lebih mudah dimanipulasi dok? Oke. Kalau kita ngomong mana yang lebih mudah dimanipulasi, dimana sanguine sama melo itu dua-duanya bisa punya watak sekunder, kole atau plagy ya. Yang pasti orang plaginya paling mudah dimanipulasi ya. Jadi makanya dia nggak nanya lagi. Urutan paling mudah dimanipulasi adalah orang plagy, pasti orang pertama. Orang kolenya yang manipulasi ya. Jadi antara sanguine sama melo, mana yang lebih mudah dimanipulasi? Melo, dia ada kecenderungan berpikir lebih dalam. Jadi kalau ada sesuatu dia bisa lebih analisa dulu. Kalau sanguine kayak oke. Otaknya tipis segini, emang dia berpikirnya jangka pendek banget. Jadi zet gitu doang. Jadi lebih gampang dibego-begoin orang ya sanguine daripada melo. Jadi lebih mudah dimanipulasi orang sanguine daripada orang melankolis. Itu penjelasan yang paling mudah, tepat dan paling ya bisa kalian terima lah. Si Kole kayak mau ngajak ribut ya. Ya emang kalau Kole yang lagi bawain dia kayak mau ngajak ribut. Saya tuh kalau nonton detail dan kalau ada yang gak sesuai langsung komen soal paling hebat yang jadi korban tuh si Pak Su. Anda melokole artinya ya. Ini maksudnya mau, ini bukan pertanyaan sih ya, tapi kayak pernyataan. Tapi gak apa-apa, seru juga baca-baca gini. Jadi gue bisa analisa lo melokole, pasunya kayaknya plagi melo atau plagi sanguine gitu. Melan suka salah paham sama sanguine ya dok? Iya. Melankolis suka salah paham sama orang sanguine ya? Coba komen di bawah. Karena mereka selalu ngerasa kayak ini si sanguine tukang bohong. Pasti sanguine cuma mau asik aja. Enggak, bukan, kita bercanda doang, mau asik doang, tapi sanguinnya tukang bohong gitu. Ngerti kan? Ya kan, ngerti kan lo sanguin kan? Ini melo-melo juga pasti dari komen di bawah. Iya, emang sanguin semua tuh sama. Semuanya suka berbohong. Aduh. Lagunya Love, wah thank you. Ada yang suka sama lagu. Ini kayaknya kalau salah lagu-lagu yang ya gitu lah. Alhamdulillah udah punya bukunya, bagus banget. Ya, buku Kenali Watak Agar Jiwa, tenang. Kalian bisa, lagi stoknya habis dan udah lama banget nggak ada lagi. Jadi ya untuk penerbit, saya Ibu Kole Om Dokter. Oke, tolong anaknya jangan terlalu di oke, tahu lah. Awak partner kerjaku Kolesa dan aku melo Kole. Dia kesel banget kadang sama aku yang bodo amat. Awak tapi kadang suka pengen ketawa muka dia. Sama tingkahnya, kadang harga diri Kole tersinggung kalau diatur tapi ngudu ngalah. Iya sih. Gimana ya? Orang melo Kole itu pasti kesel sama orang sanguine Kole sanguine, karena dia ngerasa kayak udah susah diatur, nggak ada standar, ketawa mulu, banyak omong gitu kan. Gue melo Kole tapi pengen hidup adem ayam aja, napa capek kadang kompetisi ya, karena lu udah tua, udah kecapean, jadi maunya adem ayam sekarang. Itu namanya turning point Anda untuk menuju kebijaksanaan. Turning point ya. I love Kole. How about sanguine? Don't you love sanguine? I'm your only sanguine. Ya mau mesen bajunya bisa pre-order ya. Harganya masih belum tahu berapa, tapi pre-order aja dulu. Absen nomor 1 nih Om Dokter. Wah siap Kak Mega Pertiwi. Dok, peran mana sih dok Kole sama Melo? Peran mana orang Kole sama Melo? Bawa perasaan. Kole lebih gampang terpancing emosinya, jadi terbawa perasaannya karena lebih ke emosi. Kalau Melo dia lebih mendalam, dia lebih terbawa perasaan. Gitu ya, beda ya. Kole kepancing. Kayak, apa lo ngomongin gue? Colok mata lo ya. Gitu, itu Kole itu. Tapi kalau Melo kayak, kok dia ngomongin gue mulu sih? Emang salah gue apa?
gitu. Kan Melo cengeng, nggak cengeng ya, tapi mendalam ya, mendalam. Kalau cengeng, gue juga cengeng. Gue nonton film kartun tuh nangis gitu loh ya. Jadi jangan kayak, oh masa orang sanguin cengeng, ini dia bukan sanguin. Lo gila kan, nih orang sanguin nggak boleh nangis ya. Sanguin juga manusia. Mungkin orang menyangka ku tak pernah terluka. Harusnya itu lagu buat sanguin tuh. Lagunya Candil, serius. Dok mau nanya, kalau cara cowok ngedeketin kita yang cewek dengan cara yang bisa dibilang ikut-ikutan itu kira-kira otaknya apa ya maksudnya? Soalnya ada cerita di mana seorang cowok ini kebetulan satu grup WhatsApp sama si cewek. Terus karena keseringan bercanda dan kebetulan ada seorang tapi dia cewek yang minta suaranya si cewek ini buat nyanyi, akhirnya cowoknya ikut-ikutan minta suaranya. Dari situ mereka deket dan akhirnya jadian. Kayak nggak tergantung watak deh, tapi biasanya kayak gini ya, yang cara PDKT-nya jayus-jayus gitu tuh orang melo gitu. Kayak gue punya sepupu PDKT, terus dia bilang ke ceweknya, ah, lagi Pikachu nih, apa tuh Pikachu? Pikiran kacau, thinking about you. Itu kan jagonya orang melo tuh, buat kata-kata idiot kayak gitu tuh. Pikachu, pikiran kacau, thinking about you. Aduh ya Allah, sepupu gue. Nggak akan gue sebut namanya. Maksudnya gue bilang, aduh ya Allah. Dok kasih saran dong untuk saya ibu plagi sanguin untuk menghadapi anak kolej melo dan kolej sanguin. Capek saya, kenapa koordinasi susah banget? Apa cara saya yang salah ya? Karena saya saatnya damai, jadi kalau ada masalah keselamatan itu seringnya saya diemin. Capek banget rasanya kalau berdebat. Gimana ya? Anak kolej. Gini, kalau kalian kalah debat, jangan diemin terus kalian kelihatan ngambek. Karena kelihatan banget kayak mereka ntar nginjek-injek kalian. Gini, agak susah ya kalau nanya gimana sebagai orang tua, karena harusnya anak yang nggak boleh ngedebat orang tua. Tapi anak zaman sekarang ngedebat orang tua karena orang tua zaman sekarang nggak pakai gesper untuk mukul anaknya. Jadi kalau anak lo kole kan emang, kalau dia kole sanguin, ambil hatinya dengan kayak, oh iya kamu hebat, bener nih, ibu setuju dengan kata-kata kamu gini. Tapi yang ini kalau kayak gini-gini lebih bagus nih gitu. Jadi ambil dulu hatinya itu. Kalau Kolemelo, kayaknya Kolemelo bakal selalu nanya hal-hal yang dia yakin itu benar. Jadi Kolemelo tuh susah. Sebelum bikin konten sanguin, lo nonton dulu dok kontennya Abdi Suwardin yang tentang sanguin. Apa benar masalah besar bisa jadi kecil bagi orang sanguin? Contohnya pada saat kehilangan mobil, orang sanguin santai aja, beda sama orang melo kehilangan uang rupiah 50.000 langsung jadi besar seperti sinetron masalahnya. Gue gak usah nonton kontennya Abdi Suwardin, gak gini. Orang sanguin itu emang hasratnya happy, jadi mukanya senyum mulu. Sedih juga mereka, capek juga. Tapi ingat pas ketemu orang, cerita jadi kelihatan seru. Contoh, nih gak usah deh kehilangan duit deh. Nih misalnya banjir, si Melo datang, rumah saya kebanjiran selutut, sedih, ceritanya sedih kelihatannya. Sanguin datang, aku juga kebanjiran segini, seleher. Karena Melo cara penyampaiannya sedih, jadi kelihatannya Melo lebih sedih. Sanguin karena hasratnya happy, penyampaiannya seneng ya, jadi kelihatan seneng. Orang sanguin kehilangan mobil sebenarnya juga sedih juga, tapi kayak ya udah deh. Dia ngerasa kalau sedih itu dia malu gitu kalau sedih. Tapi kalau misalnya dia udah kehilangan benda, kayak ya udahlah gue hilangan, gampang beli lagi kan, dalam hati keiris-iris tuh. Ya orang Melo kehilangan gocap juga kalau dia udah bijaksana ya bisa tenang gitu. Tapi dipikirin gini, dia kehilangan gocap nih ya, kehilangan gocap. Nggak kayak gocap gue kemana gitu, enggak, tapi kayaknya udah gue taruh kantong. Gue yakin banget gue taruh sini tadi. Dan tadi ada siapa aja yang masuk. Jadi dipikirin kelihatannya sedih. Terus temennya saya, alah lo gocap doang. Padahal sebenarnya dia cuma mau tahu, kok bisa hilang. Saya kan rapi, nggak kayak lau gitu. Terus saya ada gocap doang gitu. Kayak gitu. Coba di iniin lagi gitu, kayak sedih juga sebetulnya. Sanguin juga sama sedihnya. Melo juga sebetulnya bisa, dia nggak terlalu kayak iya ya udah gocap doang ngerti, tapi gue pengen tahu gimana kronologinya gitu loh. Ya. Udahlah segitu aja. Nggak usah banyak ya. Jadi besok-besok kalau jawab soal di atas yang ya Allah soal Fok Barbie-nya itulah. Oke, jadi thank you yang udah nonton. Ya, pengennya sih kemarin banyak banget di Instagram yang nanya baju ini, pengennya ngejual tapi
Untuk saat ini belum tahu karena belum punya kerjasama sama yang bisa diajak kerjasama buat baju kayak gini. Jadi thank you yang buat yang udah nonton. Amat bros, let's go.